Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Connected. Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan usia minimal pengguna medsos atau media sosial, di mana anak di bawah umur tidak diizinkan untuk menggunakan medsos sebagai bagian dari misi perlindungan masa depan anak Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Pratiwi kepada cnnindonesia.com mengatakan, Komdigi dan beberapa lembaga negara terkait saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait pembatasan anak dalam menggunakan gadget atau gawai sebelum usia matang. Sehingga mereka diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan gawai dan dapat membentuk karakter anak-anak yang menjadi aset berharga di masa depan. Dan tentunya Majelis Ulama Indonesia juga bahkan menjadi pihak yang mendukung penuh wacana pembatasan usia pengguna medsos bagi anak di bawah umur. Kepada cnnindonesia.com, Ketua MUI Mas Duki Badlowi mengatakan wacana pembahasan usia pengguna medsos itu bakal dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional Mukernas MUI yang rangkaiannya saat ini sedang berjalan. Hasil keputusannya entah dalam bentuk rekomendasi atau dalam bentuk lain akan difinalisasi dan juga diumumkan pada Kamis. Untuk membahas rencana penerapan pembatasan usia minimal pengguna media sosial, sudah bergabung bersama kami Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SafeNet. Halo, selamat malam Mbak Nenden, apa kabar Mbak Nenden? Halo, selamat malam, kabar baik. Kabar baik ya. Mbak Nenden, langsung saja nih, bagaimana Mbak Nenden melihat rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan usia minimal pengguna media sosial? Apakah ini sebenarnya efektif begitu? Kalau kita melihat Australia juga melakukan hal yang sama, bahkan sudah diterapkan ya begitu ya untuk anak usia 16 tahun ke bawah. Nah, ini apakah di Indonesia juga cocok begitu dan efektif untuk bisa mengatasi anak-anak yang mungkin bisa berdampak negatif? Ya. Oke, secara prinsip SafeNet sebagai organisasi tentunya mendukung ya segala macam upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial. Tapi memang bagaimana mekanismenya itu yang memang perlu dikaji lebih dalam. Jadi ketika kita mendengar bahwa Komdigi dan beberapa kementerian lain sedang mempelajari gitu ya soal pembatasan media sosial ini, saya harap memang upaya pendalamannya atau kajiannya memang harus lebih komprehensif gitu. Karena kita perlu melihat juga sebetulnya kan dalam konteks pembatasan di masing-masing platform media sosial itu udah ada aturannya ya. Sebetulnya anak di bawah 13 tahun misalnya tidak diperkenankan untuk mendaftar atau memiliki akun gitu ya. Nah, jadi yang perlu dilihat selanjutnya adalah sebetulnya bagaimana implementasi dari regulasi yang sudah ada gitu. Dan apakah efektif atau tidak ketika misalnya akhirnya anak itu dilarang ya atau diblokir gitu ya untuk menggunakan media sosial. Nah, yang perlu dikaji lebih lanjut juga adalah bagaimana nanti proses memverifikasi bahwa seseorang ini usia anak atau tidak. Yeah. Karena kalau kita melihat di konteks Australia aja kan sebetulnya mereka juga masih eksperimental gitu ya. Belum diimplementasikan sepenuhnya dan mereka juga sedang masih mencari cara bagaimana untuk melakukan proses verifikasi usia anak ini. Nah, harapannya sebetulnya nanti kalaupun misalnya memang diputuskan akhirnya akan melakukan pembatasan media sosial, tentu saja ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Tadi selain metode verifikasi misalnya, karena kan yang mungkin dilakukan misalnya dengan melakukan pendaftaran dengan menggunakan ID card gitu ya, dengan KTP misalnya, atau dengan biometrik gitu. Nah, itu kan sebetulnya memberikan kekhawatiran baru gitu ya ketika misalnya setiap pengguna media sosial harus menyerahkan KTP, ini akan berhubungan misalnya bagaimana nanti pengelolaan data pribadinya gitu ya, bagaimana nanti itu ada kemungkinan untuk disalahgunakan untuk upaya monitoring pengguna media sosial misalnya, karena kan udah pasti tahu ya siapa yang punya akun A itu KTP-nya siapa gitu. Nah, itu yang memang harus dikaji lebih dalam bagaimana nanti dampaknya kepada kebebasan berekspresi dan aktivitas publik di media sosial. Nah, Mbak Nenden, tentunya kita tahu bahwa media sosial itu sedikit banyak juga punya dampak positif. Tidak hanya dampak negatif, tetapi kalau misalnya ketika anak-anak dibatasi, tidak diperbolehkan bermain media sosial, padahal di satu sisi banyak informasi-informasi yang tentunya punya dampak baik bagi anak-anak. Nah, ini bagaimana? Seperti apa nanti penerapannya dan kalau Mbak Nenden bisa analisa begitu ya, apakah ini tidak ada hal lain yang bisa diterapkan? Contohnya seperti literasi digital terlebih dahulu begitu sebelum nantinya ada pembatasan. Betul sekali Iqbal ya, bahwa sebetulnya anak juga memiliki hak
digital mereka sendiri gitu. Mereka juga punya hak untuk bisa mendapatkan informasi, mendapatkan manfaat dari media sosial ataupun dari internet gitu ya secara umum. Karena mau gak mau sekarang mereka juga mendapatkan informasi dari media sosial gitu. Jadi tidak bisa kita abaikan gitu ya bahwa ada hal-hal positif juga dari hal tersebut. Nah makanya sebetulnya dari prinsip yang sebenarnya dari awal gitu ya ketika anak di bawah usia anak itu kan mereka sebenarnya belum bisa memberikan konsen sepenuhnya gitu dan semuanya masih di bawah supervisi atau pengawasan orang tua. Nah sebetulnya menjadi sangat penting gimana kita mendorong lebih banyak peran orang tua dalam melakukan pengawasan anak ya ketika mereka beraktivitas di media sosial. Menurutku itu memang yang sekarang harusnya menjadi prioritas utama gitu ya. Bagaimana peran orang tua didorong lebih efektif gitu ya. Bagaimana orang tua yang perlu diberi literasi mungkin ya, diberi literasi digital soal bagaimana seharusnya mengawasi anak ketika bermain media sosial gitu. Dan mungkin penting juga ada pengetahuan bahwa misalnya anak di usia 16 tahun mungkin diberi apa ya bisa dibilang diberi kesempatan ya untuk menggunakan handphone gitu ya atau menggunakan media sosial, tapi memang tidak boleh 100% dilepaskan begitu saja gitu. Tapi misalnya ada ketika anak mau buka media sosial, orang tua harus di sampingnya gitu ya untuk memberikan pengertian gitu ya, untuk memberikan penjelasan terkait apa informasi yang mereka dapatkan. Jadi aku rasa betul daripada sekarang misalnya mau bikin regulasi baru, bagaimana kita mengefektifkan peran orang tua, peran sekolah gitu ya, dan bagaimana misalnya tadi konsep literasi digital itu juga bisa masuk dalam kurikulum sekolah gitu ya, itu menurutku juga bisa jadi salah satu solusi yang mungkin bisa kita dorong untuk saat ini, ketimbang plek-plek gitu ya, mengikuti negara lain gitu yang sebenarnya itu juga belum terbukti berhasil kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut analisa Anda, Mbak Nenden, di umur berapa sebenarnya idealnya seorang anak ini baru bisa benar-benar dilepas begitu untuk bisa bermain di media sosial? Ya sebetulnya kalau kita merunut ke aturan usia anak gitu ya, kan mereka di bawah 18 tahun masih usia anak dan semua konsen dan semuanya itu masih di bawah supervisi orang tua. Nah menurutku memang sebaiknya mungkin secara bertahap gitu ya, mungkin ya kalau udah usia 16-17 mungkin pemahamannya sudah lebih baik, literasinya sudah baik, mungkin tidak dilepas 100% menurutku ya, karena orang tua tetap punya tanggung jawab di situ. Tapi memang perlu dilakukan secara bertahap, misalnya ketika lebih kecil ya screen time-nya lebih sedikit dan selalu harus didampingi orang tua. Ketika sekolah mungkin ditingkatkan, misalnya ditambahkan jumlah screen time-nya tapi tetap didampingi orang tua. Jadi modelnya secara berjenjang seperti itu untuk jumlahnya gitu, dan memang tetap ya kalau usia anak, orang tua itu masih memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan baru bisa dilepas mungkin memang setelah anak itu masuk ke dalam usia dewasa ya atau 18 tahun. Oke, Mbak Nenden, bukannya pesimis, tetapi kalau kita lihat bahwa saat ini kita lihat ke belakang pemerintah masih fokus terkait dengan kebocoran data, lalu juga judi online begitu yang ternyata masih merebak dan lain sebagainya. Apakah Mbak Nenden yakin bahwa rencana pemerintah terkait dengan pembatasan ini bisa berjalan dengan lancar? Nah, ya tadi karena pemerintah juga masih mengaku sedang melakukan kajian gitu ya, dan selalu kami dorong bahwa ketika melakukan kajian tersebut melibatkan lebih banyak pihak-pihak lain ya, masyarakat sipil, organisasi-organisasi yang fokus pada isu anak gitu ya, dan keamanan dan lain-lain gitu, itu penting harus terus dilibatkan. Dan apakah ini akan mungkin berjalan lancar? Ya ini balik lagi ke masalah prioritas dan komitmen dari pemerintah sendiri gitu ya. Karena kan kita tahu sebetulnya banyak program kerja gitu ya, banyak masalah digital yang memang perlu diatasi gitu secara cepat gitu. Nah ini tinggal bagaimana nanti pemerintah mengatur prioritas, karena kan tidak mungkin semuanya dikerjakan secara bersama-sama kalau memang hasilnya pengen optimal seperti itu ya. Jadi memang perlu proses dan tidak usah terburu-buru. Kita coba dorong dulu dari tadi peningkatan peran orang tua, literasi digital, peran sekolah yang menurutku itu malah lebih bisa diintervensi
ketimbang bikin aturan Baik, baru lagi. baik Mbak Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SafeNet, terima kasih sudah berbicara dengan kami. Semoga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, apa yang kita harapkan bisa membuat anak-anak di Indonesia ini bisa semakin berkarya, tetapi dalam hal yang positif begitu ya, bisa segera terwujud. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam Mbak Nenden. Terima kasih, selamat malam. Wacana pembatasan usia pengakses media sosial di Indonesia juga menarik perhatian warganet. Dan mari kita lihat dari akun yang pertama. Baiklah, ini dia ya, dari @kosbaikbknmes yang berkomentar, untuk Indonesia nggak cukup cuma dilarang main sosmed, tapi juga harusnya HP dilarang agar anak-anak di bawah umur dijauhkan dari judi. Dan selanjutnya dari @ono_usoko yang berkomentar, media sosial bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Kuncinya adalah keseimbangan dan pengawasan dari orang tua. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nenden ya, bahwa peran orang tua itu sangat penting. Berikutnya dari @asabaskara yang berkomentar, tantrum semua deh kayaknya, langsung pada nangis-nangis dan lain-lain. Pada marah massal fix. Tapi beneran, saya setuju kalau ini diberlakukan di Indonesia. Mental belum pada siap kena ekspos dunia, malah makin rentan. Soalnya gampang menerima apa aja. Dan terakhir dari @andemh67 berkomentar, setuju sekali, setelah kuliah baru boleh akses media sosial. Berikutnya, Indonesia didaulat sebagai negara di posisi kelima tertinggi di dunia dalam hal kelahiran prematur. Dalam upaya mencukupi kebutuhan nutrisi optimal bagi bayi lahir prematur dan bayi yang lahir sakit, serta menekan angka kematian bayi, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) membuka fasilitas Breast Milk and Enteral Nutrition Center Rabu siang. Peresmian yang dilakukan di Gedung Kiara lantai 4 RSCM ini sebagai percontohan bagi rumah sakit lainnya yang ada di Indonesia. Direktur Medik dan Perawatan RSCM, Renan Sukmawan, mengatakan peresmian fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan bayi lahir prematur dengan berat badan kurang dari 1 kg dan bayi lahir sakit agar bayi mendapatkan asupan nutrisi awal. Diketahui prevalensi kelahiran prematur di Indonesia adalah 15% dari seluruh kelahiran. Renan menambahkan, ASI dari donor dipastikan melewati screening dan proses pasteurisasi sebelum diberikan kepada bayi. Juga mau membantu teman-teman rumah sakit lain yang membutuhkan ASI nantinya, khususnya untuk bayi-bayi prematur di hari-hari pertama kehidupannya. Sebab kalau udah seminggu, 2 minggu, ibunya udah bisa. Tapi di awal, di hari pertama kan belum bisa. Selain itu, kami juga akan menjadi pusat pendidikan. Jadi rumah sakit lain dari seluruh Indonesia nanti boleh datang belajar khususnya untuk perawat, ahli gizi, dokternya, bagaimana seharusnya alur untuk pelayanan ini. Program makan bergizi gratis telah diuji coba sejak akhir November. Sejumlah sekolah di berbagai wilayah jadi tempat uji coba. Lalu bagaimana makanan itu dibuat hingga didistribusikan ke sekolah-sekolah. CNN Indonesia akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana makanan itu dibuat dari dapur hingga sampai ke meja siswa. Makan bergizi gratis akan diluncurkan resmi pada Januari 2025. Nah, saya berkesempatan untuk main ke SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palmerah. Nah, ibaratnya ini adalah dapur umum yang akan menyediakan makan bergizi bagi siswa yang nanti dibagikan satu-satu ke sekolah begitu ya. Biasanya kalau di SPPG Palmerah ini menyediakan untuk 3.000 porsi, tapi kalau untuk hari ini saya diinformasikan untuk 2.100 porsi karena ada beberapa sekolah yang sudah libur karena ambil rapot. Nah, ini menunya adalah ayam teriyaki. Saya mau aduk-aduk dulu ya. Kita masak dulu subuh-subuh untuk 2.100 porsi. Siapa takut? Let's go! Kegiatan dimulai sejak malam hari, yakni persiapan bahan baku, namun proses memasak dimulai sekitar pukul 1 dini hari. Ada sekitar 50 orang yang bertugas di SPPG Palmerah dan terbagi dalam divisi masak, pemorsian, pencuci alat masak, pencuci ompreng, dan tim persiapan bahan baku.
Untuk makanan, semuanya telah dikonsultasikan kepada ahli gizi dengan sajian yang berbeda setiap 20 hari dan gramasi sesuai usia. Ini adalah untuk anak SD. Ini SD? Iya, untuk anak SD itu untuk takaran sendiri. Untuk nasinya itu ada di 100 gram. Kemudian untuk ayamnya ini ada di 50 gram. Dan berikut juga dari sayurnya itu ada 50 gram. Total dari seluruhnya itu nilai kalorinya adalah sekitar 560 untuk anak SD. Kita menentukan menu yang disukai anak. Maka dari itu kita selain kita update menu secara 20 hari ya, 20 hari itu kita menunya berbeda. Kita juga punya menu-menu kejutan. Makanan yang telah siap ini selanjutnya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah menggunakan kendaraan operasional khusus. SPPG Palmerah punya 2 mobil dengan kapasitas 1050 ompreng setiap mobilnya. Setiap hari, 2 mobil ini akan berkeliling ke 11 sekolah di sekitar Slipi, Jakarta Barat yang jadi lokasi uji coba. SDN 07 Slipi dengan 564 siswa jadi salah satu lokasi uji coba makan bergizi gratis. Tak ada kendala berarti, namun pihak sekolah mengakui harus ada dorongan dari guru untuk memantau anak saat makan, serta terjadi sedikit penurunan pendapatan pada pedagang di kantin. Jadi kendalanya itu hanya satu ya, misalnya ada menu yang kurang anak-anak suka, jadi dia kurang bersemangat, jadi lama makannya, itu aja sih. Tapi mereka bertanggung jawab untuk menghabiskan makanannya. Keliling, kasih motivasi biar habis, gitu. SPPG Palmerah baru melayani makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Sementara makan bergizi bagi ibu hamil serta menyusui baru akan diuji coba pada pertengahan Desember 2024. Diana Valencia, Dwi Ari Prastianto, Jakarta. Dan selanjutnya aneka berita olahraga akan kami hadirkan dalam segmen Sport Corner. Tetaplah bersama kami.